Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, pada hari ini yaitu hari Jumat tanggal 2 April 2021, kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa ya? Hari ini kita akan belajar materi tentang akhlak terhadap lingkungan. Sudah siap anak-anak? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama tentang akhlak terhadap tetangga. Kalian semua pasti mempunyai tetangga ya. Kita hidup di dunia ini pasti berdampingan dengan orang lain, yaitu tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan rumah kita. Setiap hari kita pasti bergaul dengan tetangga. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya. Sikap yang baik kepada tetangga diantaranya yaitu saling menyapa jika bertemu, saling membantu, menjaga kerukunan, berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jaroh." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedua, akhlak terhadap teman sebaya. Dalam Islam, setiap anak muslim dianjurkan untuk memiliki akhlak yang baik terhadap teman sebaya atau teman yang usianya lebih tua. Pada dasarnya, setiap anak muslim suka berteman. Berteman dapat memberikan manfaat jika disertai dengan sifat yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mau mengerti atau bersedia menemani dan menolong jika kita tertimpa musibah, dan juga mengingatkan jika kita berbuat salah. Memilih teman haruslah karena akhlaknya, bukan karena harta atau kedudukan orang tuanya. Teman yang baik akan membuat diri kita semakin baik ya anak-anak, dan sebaliknya teman yang buruk akhlaknya akan membuat buruk akhlak kita. Dalam pergaulan sesama teman, kita harus bersikap setia kawan. Setia kawan artinya menerima keadaan teman kita apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Manfaat jika kita menyayangi teman yaitu mempunyai banyak teman, disukai teman, dan terhindar dari permusuhan. Yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Islam adalah agama yang sempurna ya anak-anak. Semua kegiatan kita telah diatur dengan baik dalam ajaran Islam. Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak mulia terhadap alam karena manusia hidup bersama alam. Lingkungan memberikan manfaat besar bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia dapat makan dengan nikmat, berpakaian dengan rapi, dan mempunyai tempat tinggal yang baik karena adanya lingkungan alam. Cara merawat lingkungan adalah yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di lahan kosong atau pot. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat yaitu akhlak terhadap binatang. Binatang termasuk makhluk ciptaan Allah SWT yang harus dipelihara dan disayangi dengan baik. Binatang juga dapat mengantarkan manusia untuk masuk surga. Manfaat binatang bagi kehidupan manusia itu banyak sekali ya anak-anak. Di antaranya adalah dagingnya bisa dimakan, tenaganya bisa digunakan untuk alat transportasi, kulitnya bisa digunakan untuk bahan pakaian, dan kotorannya juga bisa digunakan untuk pupuk.
Cara merawat binatang peliharaan adalah dengan memberi makan dan minum, tidak menyiksa, mengobati jika sakit, dan menyembelih hewan dengan cara yang benar. Salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seorang muslim seharusnya membiasakan diri dengan akhlak terpuji, karena yang pertama, Rasul Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Yang kedua, perilaku kita harus mencerminkan akhlak yang terpuji, sehingga kita mendapatkan kesuksesan dan kemuliaan dalam hidup. Yang ketiga, berbuat baik hukumnya wajib dan harus dilakukan kapan saja, dengan siapa saja, dan dengan hati yang ikhlas. Yang keempat, akhlak yang terpuji disebut akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, dan akhlak yang buruk disebut akhlakul madmumah. Yang kelima, akhlak bertujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, sehingga berbeda dengan makhluk yang lain. 6. Akhlak yang baik dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, sedangkan akhlak yang buruk dapat menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Yang terakhir, berbuat baik tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang dan lingkungan sekitar. Baik anak-anak, itu merupakan penjelasan dari materi akhlak terhadap lingkungan. Semoga dapat difahami dan diterima dengan baik ya anak-anak. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi hari ini, tugas kalian adalah sebagai berikut. Silakan dikerjakan latihan soal atau evaluasi yang ada pada Kitab Al-Islam halaman 215, nomor 1 sampai 10 ya. Setelah selesai mengerjakan, seperti biasa tugas difoto dan dikirimkan ke WA Bu Evi. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bu Evi akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.